Yo, mari kembali lagi bersama gue Stefan, tentunya di channel gue, Stefan Animal Planet. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membahas mengenai konten gue, yaitu di konten Stefan Goldfish. Gue bakal membahas salah satu media biologi yang paling gokil, yang paling dibilang nomor satu, media biologis nomor satu di dunia filtrasi ikan ya. Dibilangnya sih gitu. Apa sih itu? Jadi dia ini, bahasa ini adalah Caultness K1. Caultness K1 bentuknya kayak gini. Caultness K1. Nah, jadi si Caultness K1 ini apa sih bedanya dia dengan media biologis lainnya? Jadi dia ini adalah moving bed biologis. Jadi perbedaannya dia dengan media biologis yang lainnya, kalau si Caultness K1 ini dia memerlukan adanya gerakan mekanis. Jadi dengan adanya gerakan mekanis tersebut, bakteri-bakteri yang hidup pada media Caultness K1 ini adalah bakteri yang berumur masih muda dan bakteri yang masih produktif dalam menguraikan amonia. Nah, jadi saat media ini saling bertabrakan, bakteri-bakteri yang sudah tidak produktif, yang sudah lanjut usia gitu istilahnya, dia akan terjatuh gitu. Jadi selalu media yang terdapat pada si Caultness K1 ini adalah media dengan bakteri dengan usia yang masih produktif gitu. Makanya dia sangat bagus, bisa bikin air akuarium lo atau kolam atau apapun itu jadi jernih banget. Nah, cuman selalu yang jadi banyak pertanyaan, gimana sih bang cara nyeting Caultness K1 gitu, gue beli dia nggak mau muter gitu, atau gue udah coba, ada yang bilang direbus lah, ada yang bilang apalah, direndam dulu di bakteri. Gue mau bilang semua itu nggak salah, memang seperti itu salah satu triknya, cuman inti daripada supaya dia efektif itu adalah pergerakan. Jadi lo harus bikin arus yang bisa membuat dia berputar. Jadi dia membentuk suatu siklus putaran di mana itu akan menyebabkan mereka saling bertabrakan satu sama lain dan tidak mampet gitu. Nah, kebetulan gue kali ini bakal menjelaskan di akuarium gue yang menggunakan sistem chamber angsa. Jadi kurang lebih gue bakal ngejelasin melalui gambar mungkin ya. Coba mau lihat apakah kelihatan, gue bakal ngezoom dari dekat. Jadi ini gambar yang bakal gue tunjukin sama kalian. Ini merupakan gambaran dari akuarium gue, chamber belakangnya, tempat filtrasinya di akuarium belakang gue gitu. Oke, jadi seperti ini gambaran dari chamber gue yang di belakang akuarium gue ini. Nah, ini terdiri dari 4 chamber ya, ada chamber 1, 2, 3, dan 4. Si garis merah ini menggambarkan arus aliran air yang terjadi pada chamber gua. Jadi kenapa sih kok ada sekat-sekat gitu? Ya, jadi airnya ini arus aliran airnya seperti ini. Dari chamber 1 masuk ke chamber kedua itu melalui bawah, naik dulu ke atas, baru turun lagi ke bawah. Nah, terus di chamber kedua turun ke bawah, ini nanti lo penuhin sama media biologis, di chamber 1 media mekanis, turun ke bawah, naik lagi ke chamber ketiga, baru turun masuk ke chamber ketiga, seperti itu. Nah, di sini ada garis hijau yang gue buletin, itu adalah lubang untuk naik ke atas dan masuk ke chamber keempat. Kenapa gue lubangin? Jadi disinilah di chamber ketiga ini gue menggunakan media Caultness K1 gue. Nah, pada daerah yang gue garis hijau itu kan ada skat gitu ya, skat kaca yang agak terangkat yang terbentuklah lubang supaya dia bisa masuk naik ke atas. Ini di daerah ini, kalau lu pengen make media Caultness K1, cara ngakalinnya itu lo jepit, lo tutup pakai yang namanya jab mat. Lo tutup pakai jab mat. Harus pas, dia harus nutup semuanya di situ. Jadi lo potong sesuai ukuran segitu. Nanti gue bakal tunjukin gue keluarin yang di akuarium gue. Jadi harus lo potong ukuran segitu. Habis itu lo masukin bener-bener supaya dia ngepres ya di
kiri kanan akuarium lo sehingga dia ngejepit gitu, bisa nahan di sini. Kenapa perlu dijepit di situ? Karena nanti kan gue masukin Kaltnesk K1 di sini, otomatis air ini sesuai gambar yang garis merah ini akan ketarik terus oleh pompa di chamber 4 dengan membentuk arus air seperti ini. Sehingga Kaltnesk K1 itu akan bergerak dia karena ketarik kan ke chamber keempat. Nah, dan Kaltnesk K1-nya supaya tidak masuk ke chamber keempat gitu. Jadi dia tetap ketahan di chamber ketiga. Oleh karena itu gue nyumpel dia pakai jet mat. Nah, terus gimana juga kan arus aliran airnya cuma gini doang nih, nggak membentuk circle supaya dia mau muter gitu. Nah, gue menambahkan lagi bantuan aerator. Jadi nanti gue masukin aerator di chamber ketiga. Jadi gue masukin pas ke bawah, kurang lebih bentar gambar gue tunjukin seperti ini di chamber ketiga. Nah, gue fokusin garisnya cuma di chamber ketiga aja. Garis yang merah itu adalah air dari chamber kedua ke chamber ketiga. Garis yang biru itu adalah aerator yang gue masukin. Gue taruh di pojok kiri tempat air pengen masuk ke chamber ketiga, supaya dia kan ada gelembung air, dia ngedorong ke atas gitu. Sehingga air yang dari chamber kedua ini masuknya tuh ke kanan gitu loh, yang aeratornya ke atas. Sehingga terbentuklah putaran-pusaran air seperti garis hijau yang gue gambarin. Nah, seperti itulah mekanisme sebenarnya gimana sih Kaltnesk K1 tuh bekerja gitu, mau muter gitu. Nah, cuman untuk mau muter pun ini perlu lo garis bawahi, butuh waktu, nggak bisa pas baru lo beli langsung muter gitu. Jadi kalau gue sih biasa 1-2 hari lah udah mau muter pure kok semuanya gitu, udah nggak ngambang-ngambang. Itu juga bisa digunakan dengan bantuan bakteri starter, bakal gue tunjukin nanti bakteri starter yang gue gunain. Nah oke, kurang lebih seperti itu. Gue bakal nunjukin sama lo semua langsung gambaran aslinya seperti apa. Yuk. Oke, nah jadi ini adalah gambaran dari chamber ketiga gue. Banyak Kaltnesk ya di sini, bisa lo lihat banyak Kaltnesk. Nah ini pompanya lagi gue matiin nih. Nah, terus gimana sih caranya kok Kaltnesk ini mau muter gitu, membentuk pusaran yang kayak gue bilang tadi, ini gue tambahin lagi. Nah, jadi di sini lo bisa agak sini dikit nih, lihat ini kan ada kayak sekat gitu ya. Nah, di bawahnya itu kan kayak yang gue gambarin tadi itu ada lubang kan masuk. Nah, itu gue sekat pakai yang namanya jet mat nih, gue ambilin deh jet matnya. Agak di dalam, sorry. Ini gue sekat sama yang namanya jet mat gitu. Jadi dia nyekat gini loh. Nah, ngepas gini, dia nyekat gini, gue presin sampai ke bawah. Jadi dia bener-bener nutup lubang di bagian bawah yang pengen masuk ke chamber keempat gitu. Nah ini harus ngepas ya ukurannya gitu. Sehingga pas si pompa ini narik, si Kaltnesk ini nggak ada yang masuk ke chamber keempat gitu. Nah, ini masuk satu nih. Gitu. Gue turunin lagi ke bawah, gue tunjukin sama lu mekanismenya seperti apa. Bentar ya. Nah tuh dia kalau misalkan nggak lu sekat, yang ada sih Kaltnesknya bakal masuk ke chamber selanjutnya gitu. Nih kayak gini nih. Nah, oke gue sekat. Nanti tinggal pindahin aja, pastiin sekatnya rapat gitu ya ke bawah. Nah kalau nggak rapat ya resikonya si Kaltnesk ini bakal masuk ke chamber selanjutnya setelah chamber setelahnya dia gitu. Ini nggak ada keharusan sih lu naruh dia di chamber ketiga gitu ya. Cuman kalau gue tetap pakai media biologis yang non moving bed, yang nggak bergerak, itu gue pakai batu apung. Terus gue tambahin sama Kaltnesk ini untuk lebih memaksimalkan sistem filtrasi gue, karena kan populasi ikan gue banyak ya gitu. Nah sekarang gue bakal nyalain pompanya, gue bakal nunjukin sama lu apa yang terjadi. Oke, airnya mulai surut. Nah, gue turunin semua. Airnya mulai surut. Oke, lihat di sini ada putaran kan. Jadi kalau lu sebenarnya gue nggak perlu amat sih aerator. Jadi kan airnya dari sana, dari sini masuk kayak yang gue gambarin tadi. Cuma gue nambahin aerator untuk ngedorong, memberikan dorongan ke atas gitu. Jadi pergerakannya makin. Nah rahasia dari
dia bisa muter kayak gini tuh apa? Itu karena gue pakai pompa yang cukup gede, cukup kuat lah, nggak gede-gede banget sih, cukup kuat ngangkat. Tapi pompa gue ini kekuatannya 2.500 liter per jam. Sehingga dengan 2.500 liter per jam dia udah bisa ngasilin pusaran segitu. Jadi kan ketarik, tapi nggak ada ini yang masuk ke sini ya. Kaltnessnya tuh lihat nggak ada yang masuk kan, karena udah gue sumpel pakai jet mat. Nah gue nambahin lagi aerator supaya makin nih gerakan di sininya. Gue tambahin lagi aeratornya, gue letakinnya gitu di situ kayak yang gue gambarin tadi. Jadi makin nih. Ini pergerakan di bawahnya ini karena gue sebenarnya nggak bisa nge-shoot dari depan, tapi ini muter banget nih kaltness gue tuh. Lo lihat sendiri, kaltness gue ini muter banget. Ini airnya udah surut, nanti gue harus tambahin lagi sih. Nah gitu. Nah itu dia udah bekerja secara maksimal. Nah ini kaltnessnya udah hari pertama, hari kedua nggak kayak gini ya. Pertama dia masih ngambang ke atas gitu, lo harus sabar, diemin aja, biarin dia running aja di akuarium lo. Ya 2-3 hari harusnya udah tenggelam semua. Untuk mempercepat prosesnya, gue make bakteri starter, bakal gue tunjukin sama lo bakteri starternya. Lanjut, ini yang gue pakai bakteri starternya ya. Jadi di chamber ketiga tadi itu gue nambah pas running pertama kali, gue nambahin 1 tutup botol dari bakteri starter. Gue pakai merek ini aja. Kenapa gue pakai ini? Karena murah tapi udah efektif banget. Jadi nah kan kayak banyak apa sih bakteri starter gitu, ada lagi probiotik. Oke, gue mau ngasih tahu lu bedanya bakteri starter sama probiotik, tapi nanti mungkin gue bakal jelasin di video yang selanjutnya. Intinya yang harus lu pakai buat di kaltness di media biologi itu bakteri starter ya, bukan probiotik. Itu banyak info-info yang kurang tepat lah penyampaiannya, karena bakteri itu punya peranannya masing-masing. Probiotik itu ya untuk di pencernaan, kalau si starter ini ya untuk mengolah air gitu zat-zatnya. Ini gue pakai 1 tutup botol aja. Terserah lu sih mau nambahin di tank, tambahin di tank utama juga boleh, tambahin di mushroom juga boleh. Ya gue cuma langsung di chamber ketiga gue aja, gue tambahin gitu aja. Ya udah, paling 2-3 hari udah muter semua sih kaltness lu. Gitu. Mungkin sekian pembahasan gue mengenai media biologi kaltness K1. Jadi buat lo yang merasa teredukasi dan tertarik dengan video pembahasan gue mengenai kaltness K1 ini, gue bisa minta tolong bantu subscribe dan juga di like. Boleh juga di komen kalau masih ada yang kurang jelas, atau mungkin ada dari antara lo yang punya trik lebih bagus lagi dalam nyeting kaltness, boleh komen juga di kolom komentar di bawah. Share juga ke teman-teman lo. Mungkin sekian penjelasan gue. Terima kasih. Yo monggo, Goldfish Edi.